Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianding Kristin Saraswati dengan NIM 191070312. Dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai media sosial dan ruang intim di Yogyakarta dalam sebuah paper yang berjudul Kepuasan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Yogyakarta dalam menggunakan aplikasi Jogja Kita. Berikut pembahasannya. Di era digital ini, memanfaatkan jasa pelayanan ojek online sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudahan dan kepraktisan pelayanan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan aplikasi ojek online. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Martius Wahyu Catur Prabowo pada tahun 2019, dengan studi kasus terhadap pelanggan Gojek di area Merican, Yogyakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna Gojek di Yogyakarta berjenis kelamin perempuan. Dari segi pekerjaan, hasil data menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Gojek di kota pelajar ini sebagian besar dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mendorong orang untuk menggunakan layanan ojek online tersebut. Antara lain adalah tersedianya banyak layanan dalam aplikasi, yang kedua malas keluar rumah untuk mengantar atau mengambil atau membeli sesuatu, dan adanya rasa aman karena driver tidak melakukan tindakan kejahatan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan bantuan layanan ojek online, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah dan terjamin keamanannya. Aplikasi Jogja Kita merupakan aplikasi milik Kota Yogyakarta yang hadir pada tahun 2019 akhir, bergerak di bidang travel dan lokal yang memberikan pelayanan delivery, ojek online, dan perbelanjaan yang beroperasi di area Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja Kita memiliki slogan dari Jogja oleh Jogja untuk Jogja, yang menawarkan pelayanan yang lengkap dengan biaya yang terjangkau. Aplikasi ini menyediakan beragam fasilitas pelayanan untuk masyarakat yang berada di Yogyakarta. Di antaranya adalah Jogja Ride, berupa layanan pesan ojek online, Jogja Car, yaitu layanan jemputan kendaraan roda 4, Jogja Food, yaitu layanan delivery food order, Jogja Shop untuk belanja ke merchant yang ada di Jogja, dompet digital, dan berbagai fitur-fitur lainnya. Menurut Aker, ia menyatakan bahwa brand equity atau ekuitas merek adalah seperangkat atribut atau kewajiban yang terkait dengan merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh produk atau layanan kepada perusahaan dan konsumen perusahaan. Ekuitas merek juga membantu perusahaan untuk menghasilkan nilai dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran, menciptakan loyalitas merek kepada konsumen untuk meningkatkan margin keuntungan dan akhirnya menjadi pemimpin pasar. Untuk mengukur brand equity dari suatu perusahaan, terdapat 5 dimensi dari ekuitas merek yang dikemukakan oleh Aker, antara lain 1. Brand awareness atau kesadaran merek, yang kedua perceived quality atau kesan kualitas, 3. Brand associations atau asosiasi merek, 4. Brand loyalty atau loyalitas merek, dan yang kelima other proprietary brand assets atau aset hak milik merek yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian brand awareness. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, aplikasi Jogja Kita tercatat telah diunduh sebanyak lebih dari 100.000 pengguna dan mendapatkan rating sebesar 4,3, serta telah direview oleh 2.361 pengguna. Aplikasi yang bergerak di bidang serupa, yaitu aplikasi Gojek, telah digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna, 10 kali lebih banyak daripada aplikasi Jogja Kita, dan mendapatkan rating sebesar 4,5 dan mendapatkan berbagai ulasan dari pengguna sebanyak 4 juta ulasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Gojek telah jauh lebih dikenal oleh masyarakat daripada aplikasi Jogja Kita. Selain itu, Jogja Kita termasuk merek aplikasi yang masih baru, sedangkan Gojek sudah lebih dahulu berdiri dan telah melakukan banyak promosi di berbagai platform, sehingga masyarakat sudah mengenal Gojek lebih dalam daripada Jogja Kita. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya yang berada di Jogja, masih banyak yang belum memiliki brand awareness terhadap aplikasi Jogja Kita. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu perceived quality atau kesan kualitas.
Sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik, perceived quality atau kesan kualitas dari pelayanannya tentu harus diperhatikan. Untuk mengukur seberapa baik kualitas pelayanan publik, menurut Zeitham, terdapat 5 dimensi dari indikator kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah bukti fisik atau tangibles, reliabilitas atau reliability, yang ketiga tanggapan responsiveness, yang keempat jaminan atau assurance, dan yang kelima empati. Bukti fisik atau tangibles merupakan penilaian terhadap kualitas pelayanan fasilitas berbentuk fisik yang dapat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Dalam beberapa review dari aplikasi Jogja Kita, pengguna menyatakan bahwa display dan juga desain dari aplikasi Jogja Kita sudah lumayan bagus dan juga mudah dipahami. Selanjutnya, reliabilitas, yaitu kemampuan dalam menyediakan pelayanan publik secara baik. Berdasarkan beberapa pernyataan dari ulasan aplikasi, terdapat beberapa keluhan yang menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang ada pada aplikasi adalah fitur GPS yang seringkali tidak sesuai dengan tempat tujuan, dan juga kesulitan dalam penggunaan saldo dompet digitalnya. Indikator selanjutnya yaitu daya tanggap, yaitu mengenai kemampuan karyawan dan aplikasi dalam menanggapi kebutuhan maupun keluhan dari pengguna. Dilihat dari beberapa beragam keluhan yang disampaikan pengguna aplikasi Jogja Kita melalui kolom review, pihak Jogja Kita developer berusaha untuk menanggapi setiap keluhan dengan meyakinkan bahwa mereka akan terus berupaya untuk memperbaiki masalah yang ada. Dimensi keempat yaitu jaminan, merupakan bentuk kualitas pelayanan dengan memberikan keyakinan atau jaminan kepada pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Developer aplikasi ini juga mengatakan bahwa Jogja Kita disupport Speedcash sebagai penyelenggara uang elektronik resmi Bank Indonesia. Aplikasi Jogja Kita juga sudah bekerja sama dengan PDAM, Samsat, dan PBB untuk fitur layanan pembayaran. Dimensi yang kelima yaitu empati, berupa memberikan perhatian atau kepedulian kepada masyarakat dalam penggunaan pelayanan. Upaya menunjukkan empati yang dilakukan oleh aplikasi Jogja Kita adalah membalas ulasan-ulasan yang diberikan di aplikasi, baik itu berupa keluhan maupun ulasan kepuasan. Dimensi ketiga dari brand equity adalah brand association. Untuk mengukur brand association, terdapat 3 aspek yang terdiri dari atribut brand, manfaat, serta sikap brand. Dalam salah satu poster Jogja Kita, memberikan penawaran untuk salah satu fiturnya, yaitu Jogja Ride, yang menawarkan kemudahan kepada pengguna untuk memesan ojek online di Jogja Kita, dengan narasi, temukan kemudahan di setiap pemesanan Jogja Ride. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kesan kualitas, serta beberapa review pengguna, ternyata banyak yang mengeluhkan pelayanan Jogja Ride tersebut. Banyak testimoni pengguna yang menceritakan pengalaman mereka yang kesulitan untuk menemukan driver ketika memesan ojek online, karena harus menunggu cukup lama untuk bisa mendapatkan driver. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan pengguna saat mengakses aplikasi Jogja Kita. Dimensi yang keempat yaitu brand loyalty. Menurut Eker, brand loyalty berperan sebagai pondasi atau dasar bagi dimensi-dimensi lainnya, karena kesan dari pengalaman pertama saat berinteraksi dengan merek tertentu dapat menentukan loyalitas konsumen untuk seterusnya. Seperti ulasan yang disampaikan oleh Dewi Sandi Islamiati, ulasan tersebut menunjukkan bahwa pengguna tersebut mendapatkan pengalaman yang baik saat mengakses aplikasi Jogja Kita. Aplikasi membantunya memenuhi apa yang pengguna butuhkan tanpa menemukan suatu halangan yang menyebabkan kekecewaan, sehingga dapat membuat pengguna tetap bertahan dan terus menggunakan Jogja Kita. Namun ada pula pengguna yang memberikan ulasan yang mengkritik aplikasi Jogja Kita karena ia mendapatkan kesulitan saat mengaksesnya, seperti yang disampaikan oleh Yun Rizkyanto. Dari hal tersebut menunjukkan berarti ada pengguna yang menemukan kesulitan saat mengakses aplikasi hingga membuat pengguna merasa kapok setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi Jogja Kita. Sehingga pengalaman itu menjadi penghalang bagi pengguna tersebut untuk meningkatkan loyalitas terhadap Jogja Kita. Hal ini dapat berpengaruh juga terhadap keputusan pengguna untuk tidak lagi menggunakan aplikasi Jogja Kita dan berganti kepada brand yang lainnya.
Selanjutnya, dimensi yang terakhir yaitu Other Proprietary Brand Assets dari aplikasi Jogja Kita, yaitu aplikasi ini memiliki keunggulan dalam hal tampilan dan desain aplikasi yang menarik, serta mudah dioperasikan. Hampir mirip dengan beberapa aplikasi sejenis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada para pengguna karena sudah terbiasa dengan tampilannya dan sangat membantu untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan 5 dimensi dari brand equity dari aplikasi Jogja Kita, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa ketimpangan antara image yang ingin dibangun oleh Jogja Kita dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jogja Kita belum dapat menanamkan brand awareness yang kuat dalam pikiran masyarakat, sehingga warga kota Jogja pun masih banyak yang awam akan eksistensi aplikasi ini. Meningkatkan promosi layanan Jogja Kita di berbagai platform diharapkan dapat meningkatkan pula kesadaran merek Jogja Kita dalam benak masyarakat. Kesan kualitas dan asosiasi merek dari aplikasi Jogja Kita menunjukkan perlunya peningkatan performa aplikasi dan juga penambahan karyawan atau driver agar pengguna aplikasi bisa menikmati layanan Jogja Kita sebagaimana yang diharapkan, serta menjaga brand value yang ingin ditunjukkan agar masyarakat memiliki trust dan menjadi loyal terhadap brand Jogja Kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.